slide saya terlihat? Sudah jelas. Sudah ya. Oke. Jadi maaf, slide-nya saya bawakan dalam bahasa Inggris. Maksudnya slide-nya dalam bahasa Inggris. Ini slide ini waktu itu saya pernah membawakan ke teman-teman kita dari Timor Leste. Jadi kurang lebih topik ini pernah sangat sering dibawakan karena ya banyak sekali hal yang bisa didiskusikan dan dapat kita ambil informasinya dari topik tumor pada pediatri atau tumor pada anak ini. Jadi seperti yang tadi di awal Ibu Rahmi katakan, apa sih tumor itu? Semua benjolan kita sebut sebagai tumor. Tumor ada yang jinak, ada yang ganas. Yang jinak sama ganas bedanya apa? Karakteristiknya yang seperti di slide ini. Yang ganas itu tumbuhnya cepat, dia invasif, artinya dia bisa menyebar atau menggerogoti organ-organ di sekitarnya. Metastasis, artinya dia bisa menyebar ke organ-organ lainnya. Serta lokasinya yang dikatakan dalam tanda kutip ganas. Seperti misalnya kalau di intrakranial atau di dalam kepala, kalau dia meskipun hasil patologinya dikatakan jinak, karena di dalam tengkorak dia berperangai seperti ganas. Nah, untuk tumor-tumor pada anak, beruntungnya 70% sebetulnya adalah jinak. Namun sayangnya masih ada 30% sisanya yang ganas. Tumor ganas itu kita sebut sebagai kanker. Itu hanya 2% dari seluruh kanker. Insidensnya cukup kecil, sebetulnya cukup jarang. Hanya 15 di antara 100 sampai 160 dari 1 juta penduduk. Itu di Amerika. Namun sayangnya angka kematiannya cukup tinggi. Dikatakan ini menduduki peringkat 2 penyebab kematian anak di atas 1 tahun setelah trauma. Ini dari data dari Amerika. Apa aja jenis-jenis kanker yang bisa terjadi pada anak? Yang paling sering itu sekitar 30% leukemia. Leukemia ini kankernya di darah. Dia bukan suatu solid tumor. Jadi artinya dia kankernya yang ada di darah. Nah, baru 70% sisanya adalah solid tumor atau tumor yang padat. Tumornya apa aja? Otak, limfoma, neuroblastom, sarkoma, Wilms tumor, dan lain-lain. Dengan presentase seperti yang di sisi kanan. Nah, bagaimana prinsip penanganannya? Jadi nomor 1, kalau anak datang dengan tumor, tentu kita nomor 1 perlu mendiagnosis dulu. Ini beneran tumor atau bukan? Dan tumornya itu tumor ganas apa jinak? Setelah diketahui kalau dia betul tumor ganas atau kanker, kita lakukan staging atau penentuan stadium. Setelah itu baru kita tata laksana, kita tentukan terapinya. Nah, diagnosis dari apa aja? Dari klinis, artinya kita dari tanya-tanya ke anaknya atau orang tuanya, dari pemeriksaan fisik, kemudian kita mintakan imaging dalam artian ini adalah pemeriksaan pencitraan seperti USG atau CT scan, dan terakhir biopsi atau pemeriksaan patologi. Tuh. Gejala dan tandanya apa aja yang kita dapat dari suatu tumor pada anak atau kanker pada anak? Hampir 70-80% berupa benjolan. Benjolannya bisa di mana-mana. Kalau yang dalam hal ini, topik ini kita sebut di perut. Itu bisa seringkali disertai dengan nyeri pada perut. Dan ada beberapa gejala tergantung dari tipe atau lokasi tumornya. Seperti kalau dia dari ginjal, yang namanya Wilms tumor, itu bisa ada hipertensi. Ada kalau dari ginjal bisa buang air kecilnya berdarah. Kalau dia dari kelenjar anak ginjal, matanya bisa seperti melotot.
dan tanda-tanda penyebaran seperti kalau dia sempat nyebar ke paru ya berarti sesak. Tuh. Lalu tadi pencitraan, tujuan kita sebetulnya adalah kita mau tahu dia tumornya tumor apa sih? Karakteristiknya bagaimana? Lokasinya di mana? Organ yang kena apa? Lalu udah mencapai sejauh apa? Apakah masih bisa diangkat atau udah mengenai struktur penting? Dan apakah ada penyebaran ke organ-organ lain? Nah, pemeriksaannya apa aja? Kita bisa USG perut sebagai penilaian awal. Lalu untuk menilai struktur yang lebih detail, kita bisa mintakan CT scan dengan kontras. Dan kalau kita mau nilai adakah penyebaran, kita bisa tidak hanya di perut, tapi di dada. Kita bisa foto dadanya di ronsen atau di CT scan dadanya, atau dengan pemeriksaan yang lebih canggih seperti PET scan. Nah, ini saya garis bawahi mengenai CT scan kontras, karena ini adalah salah satu pemeriksaan yang paling penting untuk ahli bedah. Kenapa? Ini petanya kami. Ini peta kami untuk operasi. Kita dengan CT scan ini kita bisa tahu lokasinya di mana. Dari lokasi kita bisa memperkirakan dia tumornya tumor apa, ganas apa jinak, dan ekstensi tumornya. Jadi udah melingkupi pembuluh darah besar atau belum, sehingga nanti menentukan bisa diangkat atau tidak. Lalu kita bisa nilai juga ada nggak keterlibatan atau penyebaran ke hati dari CT scan ini. Tuh. Nah, dari sini, dari tadi informasi dari CT scan, kita bisa tentukan tumor tersebut bisa diangkat atau tidak. Kapan dia bisa diangkat? Kalau dia masih terlokalisir dan tidak mencakup struktur-struktur penting seperti pembuluh darah besar. Ini contohnya. Ini tumornya nih. Ini ginjal, ini dari gambaran CT scan. Ini tumornya dari ginjal. Kalau dia terbatas hanya di ginjal seperti ini, kita bisa angkat. Tapi mungkin kita angkat bersama dengan ginjalnya. Tapi kalau seperti yang di tengah ini pembuluh darah utama kita yang langsung dari jantung buat mengalirkan darah ke organ-organ di perut dan di kaki. Tumornya ada di antara pembuluh darah ada di tengah-tengah tumor. Ini nggak mungkin diangkat kalau kasus yang seperti ini. Tentu ada terapi-terapi lain yang bisa kita lakukan. Tapi bukan bedah. Udah tahu jenisnya apa, baru kita lakukan penentuan stadium. Tentuin stadium dari tadi, tumornya udah sampai mana, ada nggak keterlibatan kelenjar getah bening di sekitarnya, dan apakah sudah menyebar. Nah, staging ini juga tergantung dari protokol rumah sakit atau negara tersebut, karena protokol dari satu rumah sakit atau dari suatu negara berbeda dengan protokol dari negara lain. Tadi udah ditentuin diagnosisnya apa, stadiumnya berapa, baru kita tentukan terapi terbaik untuk si anak apa. Prinsipnya, kalau tumor tersebut terlokalisir, artinya masih di situ-situ aja, belum menyebar, kita bisa kontrol dengan pilihannya ada dua. Satu dengan pembedahan, dan kedua dengan radiasi. Sedangkan kalau dia udah menyebar, artinya tumornya kan udah masuk ke pembuluh darah. Kita mesti kejar dengan obat-obatan yang masuk juga ke pembuluh darah, seperti kemo atau dengan terapi target. Memang sekarang udah ada modalitas lain seperti stem cell, terapi gen, tapi ini semua masih dalam tahap penelitian. Nah, ini adalah perbandingan masing-masing terapi, kapan di radiasi, kapan kita pilih tadi operasi untuk menata laksana tumor yang masih terlokalisir tersebut. Parameternya banyak, dari histologi artinya dari karakteristik tumor, lokasi tumor, ukuran tumor, toksisitasnya terhadap si anak, dan pengalaman-pengalaman dokter-dokter yang terkait. Nah, prinsipnya ini di dunia ada dua perdebatan. Kalau tumor cukup besar, kalau diangkat dia ada resikonya. Apakah kita kecilin dulu pakai kemo atau diangkat dulu?
Ini ada dua kelompok besar di dunia. Ada SIOP, ini dari Perancis, dan COG ini dari Eropa. Lainnya, ini berbeda. Yang SIOP protokol, dia kemo dulu sebelum tumor dengan tujuan tumornya itu mengecil, kalau udah kecil baru diangkat dengan aman. Beda dengan COG. Kalau COG, kalau bisa diangkat, diangkat dulu. Tujuannya apa? Dengan diangkat, beban tumornya lebih kecil. Untuk kemo, dia memerlukan dosis yang lebih kecil. Karena kita tahu kemoterapi itu obat yang keras yang juga efek sampingnya banyak. Itu. Jadi ada dua pendapat di dunia dan masing-masing ada kelemahan, ada kelebihannya. Dan tergantung dari center-center dari dari rumah sakit masing-masing mau mengacu ke kiblat yang mana. Nah, peran pembedahan terus apa dong pada kasus-kasus tersebut? Karena kan sebetulnya banyak ya modalitas terapinya tadi. Nah, secara garis besar peran bedah itu ada 4. Satu, untuk menyelamatkan nyawa dalam kondisi emergency atau dalam kondisi gawat darurat. Kedua, untuk diagnostik. Kita mengetahui tumornya itu tumor apa dengan cara biopsi. Ketiga, untuk terapi. Jadi untuk pengangkatan tumornya sampai bersih. Keempat, palliative surgery, artinya kita angkat tumornya, tapi tujuannya bukan untuk bersih total, tapi kita untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien supaya tumor tersebut tidak terlalu mengganggu. Prosedur emergency atau yang life saving seperti apa? Misalnya dia udah ada penyebaran ke paru, parunya kerendam cairan, kita keluarin cairannya supaya dia tidak sesek. Kalau dia datang dalam kondisi shock, dehidrasi, perlu akses infus tapi susah, ya kita dilakukan pembedahan untuk mencari pembuluh darahnya. Kalau ada tumor, terus ini terutama tumor-tumor yang di luar ya, kalau bukan di perut, tapi tumor misalnya di muka, di mana yang nonjol keluar dan sampai berdarah-darah, peran pembedahan untuk menghentikan perdarahannya. Dan kalau tumor yang di dalam perut, kalau dia sampai nggak bisa makan, muntah-muntah, tentu kita perlu dekompresi. Tuh. Nah, untuk biopsi, ini adalah untuk tahu jenis tumornya apa. Kadang-kadang biopsi itu ya kadang-kadang dilakukan bersamaan dengan pengangkatan tumornya kalau bisa langsung diangkat. Tapi kadang-kadang tumornya itu terlalu besar nggak bisa diangkat. Jadi kita targetnya hanya mengambil sedikit jaringan untuk dilihat di bawah mikroskop untuk dilihat ini ganas apa jinak sih, jenisnya apa sih. Itu kita ngambil sedikit dengan tujuan kita melakukan tindakan aman buat pasien, buat aman buat si anak, nggak terlalu invasif, nggak terlalu besar tindakannya, tapi kita dapat informasi yang cukup untuk perangai tumor tersebut. Ya, biopsi caranya macam-macam. Kalau bisa kita pakai jarum, cuma ditusuk pakai jarum aja. Tapi kalau nggak bisa, ternyata lokasi tumornya dalam, kita bisa melakukan dengan laparoskopi atau dengan cara terbuka. Artinya ya di operasi di belah perutnya. Terus peran pembedahan yang ketiga untuk pembedahan untuk pengangkatan tumornya. Jadi ini adalah modalitas utama untuk tumor-tumor solid yang bisa diangkat. Kita angkat sampai bersih. Mungkin yang terkena organ kelenjar getah bening itu semuanya diangkat. Lalu semuanya itu diangkat, dilihat di bawah mikroskop. Benar nggak bebas tumor? Benar nggak tumornya ganas? Dan perangai tumornya gimana? Nah, biasanya pembedahan tersebut itu jadi satu dengan modalitas terapi lainnya seperti untuk kemo. Nah, tadi seperti yang tadi ada dua pendapat di dunia, itu kemo bisa sebelum operasi, bisa sesudah operasi. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau sebelum tujuannya supaya tumornya lebih kecil, operasinya bisa lebih aman. Kalau sesudah dengan tujuan operasinya itu bisa mengangkat sebanyak-banyaknya tumor, dia dosis kemoterapinya bisa diturunkan sehingga efek samping kemo bisa lebih rendah. Ini tidak ada yang salah, tidak ada yang lebih benar.
masing-masing tergantung preferensi dokter atau dari rumah sakit tersebut. Ada lagi pembedahan namanya debulking. Jadi kalau ternyata tumornya itu sangat besar atau dia melingkupi struktur-struktur penting, kita nggak bisa mengangkat tumor secara utuh, secara keseluruhan. Jadi kita mau tidak mau mengangkat sebagian besar tumor, artinya masih ada sedikit bagian tumor yang tersisa. Nah, ini kontroversial. Kadang-kadang ada orang daripada se-ekstensif itu mendingan kita biopsi saja sedikit, habis itu di kemoterapi, lihat respon apa enggak, baru masuk kedua untuk diangkat. Tapi kadang-kadang untuk mengurangi tadi dosis kemo, ya kita angkat sebanyak-banyaknya, baru nanti diberikan kemoterapi dengan dosis yang tidak terlalu tinggi. Jadi ini masih kontroversial. Tapi secara jangka panjang, ini pun untuk tumor-tumor tertentu baik hasilnya. Nah, ini paliatif yang tadi saya katakan, kalau tumornya ternyata udah menyebar, menyebar kemana-mana, mungkin target operasi bukan untuk mengangkat tumor, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien, si anak. Jadi kalau dia seandainya karena tumornya dia nggak bisa makan, mungkin kita perlu bypass. Tumornya masih ada di dalam tubuh pasien, tapi kita setidaknya misalnya dia bisa makan. Itu. Ini untuk mengurangi gejala-gejala yang debilitating atau life threatening. Debilitating itu artinya nggak enak buat pasien, yang mengganggu kualitas hidupnya. Nah, untuk anak ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari kita. Apa aja pertimbangannya? Ternyata pertama, usia. Tumor sangat bergantung dengan usia. Kedua, perangai dari tumor. Ketiga, anak masih tumbuh dan berkembang. Keempat, pada anak berbeda dengan tumor-tumor pada dewasa. Ini ada pengaruh genetik. Dan ketiga, ada peran dari psikologis pada anak. Age-related type of the tumor artinya apa? Untuk kelompok anak dengan usia tertentu, tumornya yang paling banyak itu beda dengan kelompok usia lainnya. Misalnya, kalau tumor pada hati, kalau dia di bawah 4 tahun, yang paling sering itu hepatoblastom. Sedangkan kalau misalnya dia di atas umur-umur belasan, umur-umur 20 tahun, yang paling sering itu adalah hepatocellular karsinoma. Ini masing-masing perangainya berbeda, yang tentu terapinya berbeda. Dan perangai tumornya juga kadang-kadang berbeda. Misalnya pada neuroblastom, kalau dia makin besar anaknya, ketahuannya makin besar, prognosisnya lebih jelek atau harapan hidupnya lebih jelek. Lalu perangai tumor, masing-masing tumor tersebut bagus atau tidaknya prognosis tergantung dari berbagai macam perangai. Pertama, dari stadium ditemukan tumor. Kedua, dari perangai biologisnya. Jenis tumor yang satu berbeda dengan jenis tumor yang lain. Dan ketiga, ada marker-marker yang bisa kita periksa di tumor tersebut yang menentukan prognosisnya. Dan ini yang biasanya ditarget untuk penelitian yang obatnya canggih-canggih. Meskipun sampai saat ini banyak yang masih sebatas pada penelitian. Lalu yang ketiga tadi yang mesti diperhatikan adalah tumbuh dan berkembang. Anak berbeda dengan dewasa, dia masih tumbuh dan berkembang. Dan tumor atau kanker seringkali bikin anaknya itu kurus, kurang gizi, yang akan mengganggu tumbuh kembang di kehidupan berikutnya, di usia-usia berikutnya. Jadi tujuan pembedahan atau terapi pada tumor pada anak, selain mengangkat tumor tersebut, dia mengembalikan fungsi-fungsi fisiologisnya si anak sehingga metabolismenya bisa lebih baik, dia bisa tumbuh kembang seperti anak normal. Dan perlu diketahui juga kalau kemoterapi itu juga sedikit banyak ada efeknya ke tumbuh kembang anak. Jadi tujuan kita bekerja sama dengan berbagai disiplin ilmu lain, kita mau meminimalisir efek-efek tersebut.
Yang perlu diperhatikan berikutnya, dia ada pengaruh genetik, ada beberapa tumor yang dalam tanda kutip dipengaruhi oleh gen, sehingga bisa diturunkan seperti ini WIMS dan hepatoblastom berkaitan dengan sindrom Beckwith-Whitman. Dan yang terakhir adalah efek dari psikososial, karena anak tentu pertimbangannya banyak. Selain dia stres terhadap operasi atau terapinya sendiri, orang tuanya tentu akan stres karena sangat menyita waktu dan menyita uang untuk pengobatan si anak. Dan ini nih, sibling jealousy. Jadi kalau anak pertama dia sakit tumor dan mendapat perhatian yang banyak oleh orang tuanya, anak kedua, anak ketiga pasti akan dalam tanda kutip cemburu ke kakaknya atau adiknya tersebut. Itu yang menjadi perhatian kita. Nah, ini adalah penutup. Jadi sebetulnya kanker di anak adalah kondisi yang jarang, tapi memiliki efek morbiditas dan angka kematian yang tinggi. Jadi diagnosis dan penentuan stadiumnya itu penting. Ini kita perlu pendekatan yang multidisiplin, bukan hanya dari dokter bedah, bukan hanya dari dokter anak, tapi multidisiplin. Jadi semua berperan penting. Bukan hanya dari dokter, bahkan para medis, pekerja sosial. Ini semua perlu bekerja sama dalam penanganan kanker pada anak ini. Dan tadi peranan pembedahan adalah untuk prosedur yang emergency, biopsi, terapi, dan paliatif. Ini adalah yang penting dilihat pada anak: usia, perangai tumor, ada tumbuh kembang, predisposisi genetik, dan psikososial. Begitu kira-kira presentasi siang ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang.